Bantu Sintayong, dokter timnas Indonesia ini ungkap alasannya membelot dari Vietnam ke timnas Indonesia. Demi angkat prestasi timnas, benarkah timnas Indonesia kebut naturalisasi Tom Hei hingga Martin Paes? Tak menuai hasil positif, benarkah supporter timnas Indonesia dibuat khawatir? Dibantai Iran dengan telak, timnas Indonesia justru dapat kabar baik. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini. Ya, dia berharap para pemain timnas Indonesia tetap optimis menatap Piala Asia dan tidak terpengaruh akibat hasil uji coba yang kurang memuaskan. 3 kekalahan di laga uji coba membuat supporter timnas Indonesia menjadi khawatir. Namun Kusnaini berharap kritik keras publik diharapkan tak merusak mentalitas pemain timnas Indonesia. Sebaliknya, pemain semakin termotivasi untuk menunjukkan permainan yang terbaik. Sejumlah kekalahan menjelang Piala Asia memang membuat para pendukung timnas menjadi khawatir. Itu wajar karena kita punya ekspektasi tinggi terhadap timnas, kata Kusnaini. Tapi saya berharap skuad timnas sendiri tidak terlalu terpengaruh. Mereka harus tetap memelihara optimisme untuk bisa bersaing di Piala Asia, ujar Kusnaini menambahkan. Kendati demikian, pengamat yang biasa disapa Bungkus ini menilai lini pertahanan Indonesia perlu bekerja lebih keras. Pasalnya Piala Asia akan lebih kejam dari uji coba. Selama masa uji coba, Indonesia kebobolan 11 kali dan hanya mencetak 1 gol. Jika skuad Garuda tak memperbaiki diri, jumlah kebobolan dikhawatirkan makin tajam. Berbagai kekalahan yang terjadi memberi gambaran bahwa persiapan timnas belum optimal. Masih banyak yang perlu dibenahi, khususnya pertahanan, kata Kusnaini. Jangan terlalu mudah kebobolan dan perkuat komunikasi serta kerjasama tim lebih baik lagi, jelas Kusnaini. Ya, kekalahan yang didapat pada laga uji coba kontra Iran juga menghadirkan pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain belakang timnas Indonesia Elkan Bagot. Sekali lagi, kami mendapatkan pertandingan yang dapat menjadi pembelajaran. Kami memainkan beberapa permainan yang menarik, namun sayangnya kami kembali kebobolan untuk gol yang mudah, kata Elkan Bagot. Menurut Elkan, pada laga ini timnya tak bermain terlalu buruk. Namun bagaimanapun, kekalahan ini tetap memberi banyak pelajaran bagi skuad Garuda. Hasil pertandingan mungkin tidak mencerminkan bagaimana pertandingan berjalan. Namun ini adalah 90 menit yang menjadi pelajaran bagi banyak pemain. Jadi kami tahu kami harus siap dan fit di pertandingan pertama nanti, jelas Elkan Bagot. Ya, timnas Indonesia mendapatkan amunisi baru jelang Piala Asia bergulir. Sebab dokter kelas Piala Dunia Chow Ju-yong memutuskan gabung skuad Garuda. Chow Ju-yong adalah dokter asal Korea Selatan yang punya rekam jejak mentereng. Ia pernah menjadi bagian timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2002 silam. Pengalaman itu kemudian membuatnya laris manis di sepak bola. Nyatanya Chow Ju-yong pernah dikontrak Vietnam pada tahun 2019. Hal itu karena Chow Ju-yong diundang langsung oleh Park Hang-seo yang kala itu menangani Golden Star Warriors. Chow Ju-yong bekerja dengan Vietnam hingga tahun 2021. Meski hanya 3 tahun, tapi kontribusinya dinilai signifikan. Setelah kembali ke Korea Selatan untuk bertugas sebagai dokter di salah satu rumah sakit, kini Chow Ju-yong mendapat tawaran untuk kembali bekerja sama dengan Sintayong di timnas Indonesia. Walaupun pernah menjadi bagian Vietnam, dokter kelas Piala Dunia ini tetap mau bekerja untuk timnas Indonesia. Ia pun mengungkapkan alasannya. Saya dari Korea Selatan. Saya sebelumnya pernah bekerja di Vietnam bersama Park Hang-seo selama 3 tahun. Tapi sekarang saya membantu di timnas Indonesia. Beberapa orang menanyakan kepada saya kenapa saya datang ke sini Indonesia. Ini semua karena Coach Sintayong. Dia ingin kita bekerja bersama untuk membantu timnas Indonesia di Piala Asia. Maka dari itu saya datang ke sini, kata Chow Ju-yong.
Kabar baik datang dari para pemain keturunan. Ya, proses naturalisasi dari 4 pemain yakni Nathan Joaon, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Martin Paes tengah dikebut PSSI. Keempatnya diharapkan bisa membela timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Khusus Nathan Joaon, ia tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan Republik Indonesia. Namun PSSI mengungkapkan bahwa bek berusia 22 tahun itu belum dilepas klubnya Swansea City. Sementara itu, naturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Hey untuk timnas Indonesia telah berjalan sejak Desember 2023, sedangkan Martin Paes dimulai pada Januari 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga belum bisa memastikan kapan naturalisasi keempatnya bisa selesai, namun pihaknya terus melakukan percepatan. Jika prosesnya dapat tuntas dalam waktu dekat, keempatnya berpeluang bisa membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan 2 kali melawan timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 di kandang dan bertandang pada 5 hari berselang. Kapan naturalisasi selesai? Secepatnya, kami tidak mau janji, pokoknya nanti sudah jadi saja itu barang, ujar Arya Sinulinga. Yang pasti ini tektokannya banyak, apalagi Martin Paes. Tapi dia sudah menjalani beberapa wawancara dan tes kesehatan, jadi secepatnya. Kami tidak mau janji, tapi kami usahakan terus, jelas Arya Sinulinga. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kena bantai Iran dengan telak di laga uji coba. Ya, timnas Indonesia dihajar 5 gol tanpa balas. Namun yang menjadi kabar baik adalah dalam laga itu, Kapten timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya muncul juga. Asnawi Mangkualam sebelumnya tidak terlihat saat timnas Indonesia kalah melawan Libya dalam uji coba yang berlangsung 2 kali pada 2 dan 5 Januari. Pada pertandingan melawan Iran, Asnawi turun di babak kedua. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengatakan sang pemain baru muncul dalam laga melawan Iran setelah sebelumnya fokus rehabilitas otot. Sintayong mengaku sengaja memainkan Asnawi di babak kedua, itu buat melihat kondisi sang pemain sudah berkembang sejauh mana. Untuk Asnawi memang sebelumnya ada masalah otot, jadi fokus rehabilitas selama ini. Dan memang hanya dimainkan 20-30 menitan untuk cek kondisi Asnawi seperti apa, kata Sintayong. Oleh karena itu ban kapten diberikan kepada Jordi Amat. Sintayong menyebut Jordi adalah wakil kapten timnas Indonesia. Jadi di awal pertandingan Asnawi tidak bisa main sebagai kapten. Maka dari itu wakil kapten Jordi yang jadi kapten hari ini, ungkap Sintayong. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.